Shalom, selamat sore. Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Mari kekasih Kristus, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perlindungan firman Tuhan dan berdoa. Saya mengajak kekasih Kristus kita sama-sama bermazmur dari kitab Mazmur pasal 67 ayat 2. Mazmur pasal 67 ayat 2. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Mazmur pasal 67 ayat 2. Mari kita berdoa. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon tuntunan-Mu lewat Roh Kudus, agar setiap kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Tolong kami Bapa, sebab tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami terbatas Bapa. Sadari belas kasihan-Mu, Yesus Kristus anak domba Allah, kasihanilah kami semuanya. Tolong kami Bapa, patahkan segala pekerjaan si jahat dan niat orang jahat yang mencoba untuk menghalangi penaburan firman pada sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami, kuasai tempat kami berada semuanya. Biar kebenaran firman Tuhan boleh kami terima dengan baik, dengan benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Mari kekasih Kristus, kita akan sama-sama pelajari firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 1, 4, dan 12. 1 Korintus pasal 14 ayat 1, 4, dan 12. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakan untuk membangun jemaat. 1 Korintus pasal 14 ayat 1, 4, dan 12. Pengikut Kristus tidak hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, namun terlebih lagi yaitu untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Pengikut Kristus tidak hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, namun terlebih lagi yaitu untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Kekasih Kristus adalah kecenderungan manusia untuk hidup bagi dirinya sendiri. Bahkan tidak jarang orang pergi ke gereja juga dengan sikap yang sama. Seperti misalnya, ia datang beribadah dengan terlambat dan bersikap tidak peduli bahwa hal tersebut mengganggu kekusyukan ibadah dari orang lain yang datang sebelum dirinya. Apalagi sebelum ibadah selesai, ia sudah mendahului pulang, sehingga kembali ia mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Padahal sebagai pengikut Kristus, ia tidak boleh mementingkan dirinya sendiri, namun harus hidup membangun orang lain. Kasih yang Yesus Kristus kasihi, kewajiban untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain ini dikemukakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14. Di situ ia menulis bahwa pengikut Kristus harus mengusahakan diri untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Tentang hal tersebut Paulus memberikan alasan, yaitu karena orang yang bernubuat akan membangun jemaat, sedangkan orang harus menggunakan karunia roh bukan hanya untuk membangun dirinya sendiri, namun juga untuk membangun jemaat. Dengan kata lain, memang orang boleh memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, hanya saja ia tidak boleh hanya
mementingkan dirinya sendiri. Namun ia harus hidup untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Kekasih Kristus, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kembali mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus. Seharusnya kita bisa membedakan pengikut Kristus dan murid Kristus. Yang Tuhan inginkan kita harus menjadi murid Kristus. Oleh sebab itu, di dalam mengikut Kristus kita harus menempatkan diri kita sebagai murid-murid Kristus. Artinya bahwa kita harus taat, kita harus tunduk kepada otoritas, kepada apa yang Yesus inginkan. Jadi kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita tidak egois, tetapi kita tahu tujuan daripada kita menjadi murid. Kita harus hidup menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus berkati. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama berdoa pada sore hari ini. Saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah ambil bagian pada sore hari ini. Ada Pak Christian Patiran, ada Ibu Yuliana Tan, ada Ibu Ratnah Kaurin, ada Ibu Yeni Tera, ada Ibu Diana Etes, ada Pak Rudolf Petipelohi. Ya, dan semua yang mengangkat tangan, Tuhan memberkati kita. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang tidak mementingkan dirimu sendiri. Di dalam kasih-Mu yang tidak terbatas, Engkau telah rela datang ke dunia, mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib demi keselamatan kami. Kasih-Mu mengangkat harkat hidup kami dan membentangkan masa depan yang baru dan indah bagi hidup kami. Ajarlah diri kami untuk hidup dengan mengikuti teladan-Mu, sehingga dengan demikian kami dapat patut untuk disebut sebagai pengikut-Mu, sebagai murid-murid-Mu. Tolonglah diri kami agar kami tidak hidup hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, namun seperti diri-Mu, kami dapat hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau sore hari ini kembali kami diajarkan untuk hidup tidak egois, tetapi kami harus hidup memiliki karakter-Mu, memiliki sikap-Mu, cara-Mu di dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Bila Tuhan tolong kami dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi semua saudara-saudara yang sudah ambil bagian pada sore hari ini. Hamba mohon kasih-Mu memberkati mereka Bapa, kasih-Mu memberkati mereka. Hamba berdoa spesial Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh taat dan setia. Mereka hidup tidak egois, tapi mereka hidup boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dari kehidupan mereka selalu. Spesial berdoa untuk Pak Christian Patiran selaku dosen Tuhan. Engkau berkati dia dengan hikmat marifat. Engkau berkati dia dengan kekuatan-Mu ya Allah, sehingga setiap pengajaran yang disampaikan kepada banyak orang, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah hidupnya boleh menjadi berkat dengan menolong banyak orang di dalam hal-hal yang benar lewat pengajaran-pengajarannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati pribadinya, berkati rumah tangganya, dan berkati pekerjaan serta pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang hadir sore hari ini. Tuhan tolong biarlah kasih setia-Mu nyata bagi kami semua di dalam nama Yesus. Hamba tetap berdoa untuk umat yang berada di Jalan Serayu Sanggeng, tempat gereja kami berada. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi seluruh umat yang ada di daerah ini Tuhan, di wilayah ini. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan bahwa mereka hidup berkenan kepada Engkau. Tuhan bahwa mereka hidup sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tidak egois, tapi mereka bisa melihat kepentingan orang lain juga. Lebih daripada itu Tuhan, mereka hidup mempermuliakan nama-Mu. Biar Tuhan menjaga mereka, beri kesehatan yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka boleh bersyukur selalu kepada Engkau ya Tuhan.
Terima kasih. Hamba juga berdoa bagi seluruh tim COVID-19, para dokter, para medis-medis yang bertugas. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu turun bagi mereka, perlindungan-Mu turun bagi mereka dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang dilayani, Tuhan, biarlah kasih-Mu juga menjamah mereka, kesembuhan total terjadi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon kasih-Mu turun bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, bagi Papua Barat, dan bagi kota Manokwari. Biarlah kasih Tuhan nyata bagi kami semua, perlindungan Tuhan nyata bagi kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan tolong kami untuk hidup tidak dengan egois, tapi kami mau mengikuti apa yang Tuhan mau dari kehidupan kami. Nama-Mu dipermuliakan senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan dan anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak terbatas itu ya Allah. Hamba percaya Tuhan bahwa Engkau tetap Tuhan yang setia, Engkau tetap Tuhan yang menepati janji dan berkuasa untuk melakukan janji-Mu. Bagi setiap orang yang berseru kepada Engkau, yang bersandar kepada Engkau, Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami, Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Kami bersyukur Tuhan buat waktu sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami demi Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Biarlah setiap kita, spesial bagi hamba-hamba Tuhan, dalam mempersiapkan diri untuk ibadah raya pada besok hari, baik online, baik onsite. Kita akan mempersiapkan diri dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Lebih daripada itu, saudara-saudaraku, hamba ingatkan supaya kita tidak terlalu sering keluar rumah kalau tidak ada urusan yang penting. Tapi kalau kita keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang bersih, dan kita harus makan makanan yang bergizi, minum vitamin yang cukup, jaga kebersihan. Lebih daripada itu, selalu kita bersandar kepada Tuhan, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita tetap pegang kendali atas hidup kita. Tetap percaya kepadanya dengan sekuat tenaga kita. Terima kasih, tetap semangat, shalom, salam MDC.